Jumpa lagi rekan trader Indonesia di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Rekan trader semuanya, hari yang sangat penting hari ini. Karena hari ini tepat pada tanggal 26, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada news PDB yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Selain itu ada angka tenaga kerja yang akan dikeluarkan. Kenapa saya bilang bahwa sangat penting hari ini? Karena hari ini news yang sangat penting ini akan membentuk pergerakan yang akan terjadi pada bulan depan. Apalagi nanti pada tanggal 2 Februari akan ada pertemuan FOMC yang akan dilakukan, ya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada gold pada hari ini. Rekan trader kalau lihat di sini, ya, hari ini ya rekan trader bisa lihat bahwa news hari ini sangat luar biasa nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Semua menunggu hasil PDB. Kalau seumpamanya PDB lebih tinggi dari 2,6, artinya hal ini akan membuat dampak yang sangat signifikan terhadap dolar Amerika, di mana dolar Amerika akan menguat. Apabila dia lebih kecil dari 2,6, pasti akan menurun. Akibat dampak ini akan berpengaruh sangat relatif terhadap pasangan mata uang lainnya, terutama terhadap gold. Oleh karena itu, rekan trader, kita lihat dengan seksama di sini bahwa ini sangat berpengaruh. Ya rekan trader lah, ya. Dan kalau kita lihat rekan trader sekarang bagaimana pergerakan gold pada hari ini, rekan trader semuanya, setelah kenaikan yang begitu luar biasa sampai menembus 1948 kemarin, ya. Hari ini terjadi pembalikan arah reversal dan hari ini tendensi harian hari ini lebih banyak ke bearish. Bayangkan rekan trader, dia sudah menurun ya dari rentang harian 1948, dia turun sampai sempat ya beberapa menit yang lalu 1933. Apakah dia bisa sampai 1930 rekan trader semuanya? Nah, ini yang saya mau bilang bahwa rekan trader harap hati-hati ya. Hati-hati artinya heart. Bahasa Inggris hati-hati ya. Bahasa Inggris hati kan heart ya. Jadi kalau heart hati-hati itu kan artinya kan heart ya rekan trader ya. Nah, harap diperhatikan rekan trader, hati-hati apa yang akan terjadi nanti pada pergerakan gold nanti. Saya bisa bilang rekan trader bahwa kalau secara logika rekan trader, secara logika kita bisa lihat di sini secara teknikal dari RSI, dia nih sekarang lagi koreksi setelah penurunan yang sangat dahsyat, dia koreksi sekarang, tapi masih ada sedikit lagi untuk bisa turun sampai 30. Artinya tidak tertutup kemungkinan seperti saya melanjutkan analisa yang saya lakukan pada video sebelumnya, analisa harian pada tanggal 26, artinya sepak terjang gold ini, emas ini, dia bisa turun minimal sampai ke 1933. Sudah barang tentu, sudah jelas seperti kayak gitu rekan trader. Ada karena kecenderungan kalau dia akan turun lagi. Sekarang ibaratnya nih masuk zona koreksi ya. Dia sempat tadi turun sampai 1933, tapi akhirnya agak sedikit naik. Sekarang dia bertempur lagi. Karena pergerakan pasar sedang melihat wait and see sampai pukul 20.30 sebelum news dikeluarkan. Nah, oleh karena itu saya mengambil suatu kesimpulan bahwa kita akan lihat apa yang terjadi pada hari ini. Apabila news benar-benar memberi kekuatan terhadap dolar Amerika, artinya gold ini dia bisa turun jangankan sampai ke 1933 rekan trader. Dia bisa kembali lagi ke 1930. Dia bisa kembali lagi 1930. Malahan tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai ke 1925. Tapi jauh rekan trader. Kalau sampai di sini masih jauh. Masih jauh. Saya tidak terlalu yakin dia sampai ke 1000 sini. Tidak terlalu yakin. Tapi saya masih tetap optimis bahwa dia
masih bisa sampai ke 1930. Ya, dan kita akan lihat semua tergantung dari news yang akan terjadi nanti. Saya punya dua cara. Cara pertama, apabila news nanti memang benar-benar membuat gold ini jatuh bangun, artinya dia akan turun terus sampai mungkin ke sini, atau juga bisa mungkin ke sini rekan trader. Segala sesuatu bisa. Ya, tapi anggaplah sampai di sini ya. Anggaplah sampai sini. Itu cara. Setelah itu baru dia naik ya. Setelah itu baru dia akan mengadakan kenaikan ya. Nah, setelah itu kenaikan dengan tingkat kenaikan yang saya bilang ya paling tertinggi saya bisa bilang sampai di 1948, atau mungkin juga dia bisa sampai kembali lagi ke 1950 di sini. Bisa aja rekan trader. Segala sesuatu itu kan bisa dalam trading ya. Atau bisa saja dia sampai di sini ya. Nah, tapi kalau seumpamanya sekarang koreksi sedikit dan setelah itu turun lagi, tidak tertutup. Ini skenario yang kedua. Ini skenario yang pertama. Berikutnya skenario yang kedua ya. Skenario yang kedua ya. Kalau skenario ini mungkin saya tulis aja dulu kali ya. Ini draw table skenario pertama. Skenario pertama ya. Skenario pertama. Terlalu besar ini, taruh aja 18 lah. Nah, skenario pertama seperti kayak gini ya, seperti kayak gini. Nah, oke. Itu skenario pertama. Oh, sorry, naikin ke sini deh. Skenario pertama dia bisa sampai di sini. Nah. Untuk skenario kedua, saya bisa bilang bahwa skenario kedua kalau memang beritanya memang bagus. Kalau yang tadi kan beritanya kan lebih banyak membuat pergerakan. Kalau ini ya, kalau semuanya beritanya tidak mendukung dolar ya, mendukung gold ya, dia pasti turun, dia naik lagi. Tapi kalau memang skenario yang kedua ini beritanya memang benar-benar sangat mendukung terhadap gold, terhadap dolar Amerika, dan dia membuat jatuh KO, TKO ya oleh gold, maka saya bisa bilang bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai melewati di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Ini adalah skenario yang kedua. Ya, ini skenario yang kedua. Nah, skenario kedua. Skenario kedua. Ini 18 terlalu besar ya. 14 aja deh. Nah, ini adalah skenario yang kedua. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa rekan trader, kunci dari apa yang terjadi hari ini adalah bagaimana menyikapi news yang akan terjadi pada saat ini. Ya, dan kalau kita lihat pun juga perkiraan emas mundur, gold mundur dari puncak multibulan ya, karena puncaknya kemarin multibulan kemarin di 1948 ya. Di mana kita lihat bahwa harga emas menjauh dari level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir di tengah penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Jadi kalau kita lihat juga kekuatan dolar Amerika moderat membebani harga emas. Ini adalah informasi news yang saya baca saat ini. Oleh karena itu rekan trader, mari kita amati dan kita sikapi dengan jelas bahwa dua skenario yang terjadi apabila memang dia masih bisa turun terus ya, nanti setelah itu newsnya tidak terlalu mendukung dolar, artinya dia akan pembalikan arah dia bisa sampai balik lagi ke 1948 atau minimal dia bisa kembali lagi ke level sini minimal ya 1945 lah, itu minimal ya, minimal. Tapi kalau seumpamanya dia mendukung terhadap dolar artinya gold akan turun, jangankan ke 1930, 1925 pun juga tidak tertutup kemungkinan gold bisa saja terjadi pada saat itu. Atau oke lah, atau terlalu tinggi lah, 25 lah, mungkin di sekitaran sini lah. Nah oke. 29, oh ya nggak ada artinya lah, 29-30 nggak ada lah ya. 29-30 ini sebenarnya nggak ada artinya. 30 atau 25. Oke rekan trader semuanya ya. Demikianlah analisa yang saya berikan pada hari ini dari kupas tuntas gold. Kita kupas sampai bersih itu gold.
Dan kita cari solusinya supaya profit bisa konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kupas tuntas gold berikutnya. Salam profit Indonesia.